gimana ya? Tadi saya kencing kok warna kuning ya. Gimana pembentukan oranye? Nanti, oh iya aku punya teman, mungkin Saka sama Rian tahu. Tahu dah aku mau pergi ke sekolah Rian sama Saka. Teman-teman, ya, apa guys? Aku mau tanya, betulan, pas betul, pas belajar biologi, aku mau nanya, gimana sih cara pembentukan noren? Aku tuh penting tadi warna kuning, gimana sih cara prosesnya pembentukan noren? Ini dulu. Jadi saya baca-baca buku ini, tuh pembentukan urin itu ada 3. Pembentukan urin itu ada 3 bos, sebelum keluar dari penis. Yang pertama itu filtrasi glomerulus. Apa itu yang dimaksud dengan filtrasi? Tahap pertama pembentukan urin, yaitu menyaring plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke kapsul Bowman. Itu yang dimaksud dengan filtrasi glomerulus. Yang kedua yaitu reabsorpsi tubulus. Reabsorpsi tubulus itu adalah penyaringan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya asam amino, glukosa, nutrisi organik, air, dan garam mineral. Itu yang dimaksud dengan reabsorpsi tubulus. Dan yang terakhir itu bos, yaitu augmentasi atau sekresi tubulus. Pengertiannya akresi tubulus yaitu transport aktif yang memindahkan zat-zat tertentu dari darah dalam kapiler partikuler keluar melalui sel-sel tubuler menuju ke cairan tubuler dan masuk ke dalam urin. Itu tahapan-tahapan dalam pembentukan urin, yaitu ada 3. Adapun faktor-faktornya yaitu ada 2. Nah, yang pertama ada faktor internal. Faktor internal sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hormon ADH atau bisa disebut antidiuretic hormone. Itu dihasilkan oleh hipotalamus dalam otak, disimpan dan dibebaskan oleh kelenjar yang terletak di bawah hipotalamus. Terus yang kedua ada hormon insulin. Itu dihasilkan oleh sel B pada pankreas. Insulin berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah dengan cara menginisiasi penyerapan glukosa oleh sel untuk diubah menjadi energi atau disimpan. Itu pengertian dari hormon insulin. Yang ketiga itu ada sistem renin angiotensin atau aldosteron. Itu dihasilkan oleh aparatus juxtaglomeralis untuk merespon tekanan darah rendah, konsentrasi natrium, dan kehilangan air. Itu yang dimaksud sistem renin angiotensin aldosteron. Yang kedua itu faktornya itu ada faktor eksternal. Tadi kan ada internal, ada eksternal. Jadi yang pertama itu ada suhu lingkungan. Itu jika suhu lingkungan panas, banyak mengeluarkan keringat atau osmolaritas darah meningkat. Sekresi SDA atau antidiuretic hormone itu juga meningkat. Yang kedua ada jumlah air yang diminum. Jadi jika banyak meminum air, osmolaritas darah menurun. Sekresi ADH juga atau antidiuretic hormone itu menurun juga. Jadi kalau jumlah air yang diminum itu banyak. Yang ketiga di sini ada alkohol. Alkohol sendiri dapat menghambat pembebasan ADH sehingga menyebabkan kandungan air dalam urin berkurang. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Itu. Yang terakhir bos, yaitu adalah karakteristik urin, yaitu dibagi menjadi 4. Kan kamu katanya tadi urinnya warna kuning ya? Iya. Itu yang pertama itu bos, volume urin yang dihasilkan orang dewasa itu sekitar 800 sampai 2500 ml per hari yang dikeluarkan. Banyak bos. Dan yang kedua itu berwarna kuning pucat sampai dengan kuning tua. Urin yang masih segar tanpa jernih. Tetapi kalau didiamkan beberapa hari di ruangan terbuka, maka akan berubah menjadi keruh. Hal ini terjadi karena perubahan urea menjadi amonia bos. Apa aku boleh bertanya saya? Apa bos? Nah, kalau orang mengonsumsi narkoba itu apakah
ketahuan sama polisi itu kalau dites urin. kawan. Kenapa? Ya, karena ginjal itu menurunkan racun-racun yang kita konsumsi itu ke urin. Ke urin maksudnya lewat saluran urin. Nanti itu dikeluarkan dari urin itu tersebut racun-racun itu. Jadi kita bila mengkonsumsi narkoba itu bisa ketahuan melewati tes urin. Rata-rata polisi itu kan kalau nemu orang nongkrong itu pasti dites urin. Itu apakah mau mengkonsumsi narkoba seperti itu. Sekarang sudah paham? Saya paham. Saran saya bos, apabila kencing kamu warna kuning atau keruh, banyak minum air dan banyak gizi-gizi seperti sayur, susu dan lain-lain. Kalau kelapa itu, air kelapa itu apakah bagus untuk diminum? Lebih baik itu kamu itu mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Itu ada telur, ikan dan yang lain-lain itu. Nah, Bagus guys kalau kelapa itu, karena kelapa itu mengandung zat-zat yang melancarkan untuk pembentukan air. ya, Udah, makasih. ya, sama-sama. Teman-teman, sekian video penjelasan tentang pembentukan urin dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like Komen, subscribe. and share. Tunggu video selanjutnya. See you.